warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Raffi Sukanim dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya ingin membuat tugas UTS tentang multimedia pembelajaran bisnis. Dari mana sini akan saya bahas, yaitu materi pertama, yaitu tentang pentingnya multimedia pembelajaran dalam mendukung proses belajar mengajar. Kenapa sih multimedia pembelajaran itu memainkan peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar di era digital sekarang yang kita sangat tahu lah, di era digital yang dimana apa-apa sudah menggunakan teknologi. Mengapa sih pentingnya multimedia dalam pembelajaran? Karena menurut saya itu dapat meningkatkan keterlibatan dari siswa ataupun motivasi siswa, yang dimana multimedia pembelajaran itu seperti video, animasi, simulasi, yang dimana itu dapat membuat materi pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Nah, dengan materi yang menarik dan interaktif ini, siswa dapat tertarik dengan apa yang kita sampaikan, siswa tertarik dengan apa yang kita tampilkan di depan mereka, dengan apa yang kita sajikan dengan mereka bisa memahami materi tersebut. Lalu apalagi sih? Ada lagi yang dimana hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan memotivasi siswa juga untuk belajar lebih aktif lagi. Kenapa belajar lebih aktif lagi? Karena rasa keingintahuan mereka. Dari mana sih animasi itu dibuat? Mereka bakalan tanya pada gurunya, gimana sih bu caranya? Nah di situ udah meningkatkan rasa ingin tahuan mereka tentang apa yang kita sajikan kepada mereka. Lanjut, itu dengan adanya penggunaan multimedia ini juga dapat mengurangi rasa bosan dari siswa juga dalam proses belajar mengajar. Dengan kan banyak guru yang menjelaskan ngomong ringkas, baca buku, tapi kalau kita menayangkan sebuah video, menayangkan sebuah animasi, nah itu dapat menarik minat siswa untuk memerhatikan materi yang kita sampaikan, dan juga membuat yang awalnya siswa ini bosan jadi tidak bosan lagi. Karena apa? Karena animasi yang kita berikan di depan animasi yang kita berikan tentang materi yang kita sampaikan itu di depan siswa tersebut. Lalu apalagi sih pentingnya multimedia dalam proses belajar mengajar? Ada lagi, yaitu seperti memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Nah di sini itu dapat membantu visualisasi konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa, yang tidak hanya dengan teks ataupun jelasan lisan saja. Lalu ada juga animasi dan simulasi yang dapat memperagakan proses atau fenomena yang kompleks secara visual sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah bisa dimudahi oleh kita menyampaikan materi, justru ya mudah dipahami oleh siswa tersebut kan, agar penyampaian materi kita ini dapat dipahami oleh siswa, dapat dicerna oleh siswa, dan siswa juga dapat mengambil kesimpulan apa yang kita jelaskan dari materi tersebut. Dan juga multimedia pembelajaran ini dalam proses belajar mengajar itu dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dan cara yang lebih matang lagi. Lalu ada lagi, dengan kita menayangkan atau kita memberikan dan menterkaitkan multimedia pembelajaran ini ke proses belajar mengajar, itu setiap siswa pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda kan. Dari siswa yang sukanya nulis, mereka guru menjelasin, siswanya nulis. Ada juga memperhatikan saja, tidak mencatat. Pasti siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda atau gaya belajar yang berbeda. Di sini multimedia itu mendukung gaya belajar yang beragam. Nah, multimedia pembelajaran itu menyediakan berbagai format materi seperti visual, audio, interaktif yang dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar yang beragam. Dan juga multimedia itu dapat membantu siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah,
yang dimana juga ada lagi nih, multimedia juga memberikan informasi yang disampaikan melalui multimedia cenderung lebih mudah diingat oleh siswa. Karena kan kita memainkan video, animasi yang menarik itu kan dapat membuat daya ingat siswa itu ingat akan materi yang kita sampaikan dengan animasi atau video yang kita tampilkan di depan kelas kan. Nah itu lebih mudah diingat oleh siswa dibandingkan dengan informasi yang disampaikan secara tradisional atau dengan cara menjelaskan gitu. Siswa mungkin bisa dapat bosan. Lalu ada lagi kombinasi visual, audio dan juga interaksi dalam multimedia dalam memperkuat ingatan siswa, yaitu dimana itu memperkuat ingatan siswa terkait materi yang kita jelaskan atau materi pembelajarannya. Lalu kita lanjut lagi, ada lagi itu tentang penggunaan multimedia dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Lalu siswa juga dapat belajar menggunakan teknologi secara efektif untuk mencari, mengolah, dan menyajikan informasi. Baiklah, kita lanjut lagi nih. Jadi kita udah membahas tentang pentingnya multimedia dalam proses belajar mengajar. Dan sekarang kita bakal membahas itu tentang tujuan dan manfaat multimedia pembelajaran, itu secara meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, menurut saya tujuan yang pertama itu seperti meningkatkan pemahaman dari siswanya. Justru adanya multimedia ini itu membantu memperjelas konsep dengan memberikan visualisasi yang lebih baik. Ini dengan memperjelas materi juga lebih baik, memberikan seperti animasi, menjelaskan dengan video. Nah, ini juga memudahkan siswa dalam memahami materi yang abstrak, gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kepada siswanya dengan melalui media dengan multimedia itu dapat memperjelas konsep yang dengan memberikan visualisasi yang lebih baik lagi, dan itu juga pastinya mempermudah siswa dalam memahami materi yang apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kedua, yaitu seperti memotivasi siswa. Nah, memotivasi siswa ini ya, multimedia ini interaktif lah dan juga menarik, dan juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Karena apa? Karena multimedia ini menampilkan visual ataupun animasi yang menarik siswa untuk lebih memerhatikan materi yang diberikan oleh guru tersebut, gitu. Lanjut lagi seperti adanya menyediakan pengalaman belajar yang beragam, seperti menggabungkan teks, menggabungkan gambar, audio, video, memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam. Ya, multimedia ini cukup membantu dalam proses belajar mengajar. Dan juga multimedia ini cukup berguna di era digital yang sekarang, yang sudah modern juga, apa-apa sudah menggunakan gadget, apa-apa sudah menggunakan namanya laptop. Ya cukup membantu lah. Dan itu beberapa tujuan dari multimedia untuk meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Ada tujuan, pasti ada manfaatnya kan. Nah, manfaatnya itu kayak gaya belajar yang berbeda-beda. Tak mungkin dong siswa memiliki gaya belajar yang sama. Pasti siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan gaya siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ini, seperti kita dapat menampilkan kayak visual ataupun kinesthetik. Nah, multimedia itu menyediakan berbagai bentuk konten yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan masing-masing kebutuhan siswa, kayak siswanya butuh yang visual, multimedia bisa menampilkan visual dengan menampilkan video dan menampilkan animasi. Nah, kenapa dibilang memfasilitasi gaya belajar? Karena multimedia itu bisa
memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, multimedia juga mempermudah kita dalam proses belajar mengajar. Itu lanjut lagi, pembelajaran yang lebih efisien. Nah, multimedia memungkinkan penyampaian informasi yang diberikan itu kompleks dengan cara yang lebih cepat dan mudah dipahami. Nah, itu juga menghemat waktu dalam proses belajar mengajar. Dan juga multimedia juga memberikan pembelajaran yang aktif. Seringkali nih, multimedia melibatkan elemen interaktif yang mendorong siswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, kayak memberikan games kayak ditampilkan video YouTube. Nah, siswa disuruhkan memberikan kesimpulan, siswa disuruh untuk memperhatikan apa yang di video yang ditampilkan itu apa yang dijanggal. Di multimedia itu membuat atau mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Lalu ada lagi itu seperti sumber daya yang beragam ataupun akses sumber daya yang beragam. Nah, melalui multimedia, siswa dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan itu secara online, video pembelajaran, simulasi, atau aplikasi pendidikan yang dimanapun nanti siswa dapat belajar, maupun di rumah maupun lagi pergi. Siswa dapat belajar itu melalui seperti aplikasi pendidikan kayak Classroom, kayak Zoom, ya seperti itu. Nah, itu kan tujuan dan manfaatnya. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang tujuan dan manfaat multimedia. Kita lanjut lagi, yaitu tentang hubungan multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif. Termasuk bagaimana sih multimedia itu membantu siswa dan memahami, mengingat, serta mengaplikasikan materinya. Nah, multimedia pembelajaran ini memiliki hubungan yang erat dengan aspek kognitif karena dapat meningkatkan pemahaman, daya ingat, dan juga penerapan materi oleh siswa. Dengan menggabungkan elemen visual, audio, animasi, dan juga interaktivitas, multimedia itu membantu menyajikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami secara kognitif. Manusia lebih mudah memproses informasi yang disajikan dalam bentuk gambar dan suara itu dibandingkan dengan teks saja, karena otak bekerja dengan sistem. Lalu otak itu bekerja dengan sistem ganda dalam pemrosesan informasi atau teori pemrosesan ganda. Selain itu juga multimedia itu dapat meningkatkan daya ingat siswa karena menyajikan materi itu kan lebih menarik dan juga berulang membantu membuat jalur memori di otak dari siswa tersebut. Lalu dalam aspek penerapan pun penggunaan simulasi dan interaktivitasnya itu dalam multimedia itu memungkinkan siswa untuk langsung mencoba konsep yang dipelajari secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan juga kemampuan memecahkan masalah. Dengan demikian, multimedia pembelajaran itu juga menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses berpikir kognitif dari siswa tersebut. Nah, kita lanjut lagi nih ke kaitan multimedia dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimana sih pengajar dapat memanfaatkannya? Perkembangan teknologi saat ini kita juga tahu ya, sangat erat kaitannya dengan kemajuan multimedia juga, yang dimana itu mencakup berbagai bentuk seperti gambar, audio, ataupun animasi. Dan dengan teknologi yang semakin canggih ini, multimedia menjadi alat yang efektif lah dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan apalagi, yang dimana pengajar juga memanfaatkan multimedia untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif dan juga menarik minat dari siswa. Makanya pengajar menggunakan multimedia agar siswa tertarik akan apa yang mereka sampaikan di kelas. Lalu apa sih yang digunakan oleh pengajar? Kita tahu lah, seperti menggunakan video pembelajaran, presentasi yang animatif, terus ada lagi simulasi digital,
juga ada lagi teknologi seperti augmented reality atau juga virtual reality, yang dimana itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang kompleks. Selain itu juga multimedia itu memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif melalui video, conference, dan juga model pembelajaran digital dengan memanfaatkan multimedia secara optimal. Pengajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dong, yang juga memperjelaskan konsep yang sulit, dengan menggunakan multimedia tersebut. Lalu juga serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan juga inovatif. Itulah pentingnya multimedia dalam proses belajar mengajar, dan juga menggunakan multimedia, mengaitkan multimedia ke dalam perkembangan teknologi yang sekarang ini juga lebih baik, karena multimedia itu efektif bagi kita dalam penyampaian materi dalam proses belajar mengajar juga. Baiklah, kita masuk ke contoh nyata penerapan multimedia pembelajaran. Itu baik dari pengalaman saya pribadi, saya sebagai mahasiswa, saya sering melihat dosen itu menggunakan PowerPoint, yang dimana itu kan juga merupakan multimedia kan, yang dimana di PowerPoint itu ya selalu dilengkapi dengan animasi dan grafik yang interaktif, yaitu tentang menjelaskan konsep yang kompleks. Yang dari PowerPointnya itu saya sebagai mahasiswa cukup paham dan cukup mengerti akan apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Selain itu juga ada juga beberapa mata kuliah dari perkuliahan saya itu juga memanfaatkan dari video pembelajaran dari YouTube juga ada, ataupun platform edukasi yang lainnya, dan juga di mana itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada mahasiswa, karena mereka menampilkan sebuah video atau contoh terkait materi yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Contoh lainnya juga ada penggunaan aplikasi seperti Quizzes. Nah, kita kan tahu nih kalau Quizzes itu adalah aplikasi kuis yang interaktif juga, yang dimana itu dapat membuat proses evaluasi yang lebih menarik dan menyenangkan. Proses evaluasi dari misalnya kita udah paham terkait tentang materi, dan di Quizzes ini kita dievaluasi lagi sampai sejauh mana kita paham akan materi yang disampaikan oleh dosen kita tersebut, dosen mata kuliah kita tersebut. Lalu ada lagi ya, dimana selain itu dalam mata kuliah juga ada mata kuliah saya itu ada akuntansi juga, ya dimana akuntansi itu juga menggunakan software misalnya kayak Microsoft Excel ataupun Lookup Luna, itu digunakan untuk memberikan pengalaman yang praktis juga kepada mahasiswa. Dan di luar kepribadian saya juga ada beberapa ya intuisi pendidikan yang lebih menerapkan multimedia itu dalam pembelajaran. Misalnya sekolah kayak menggunakan teknologi virtual reality untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam lagi kepada siswanya atau kepada mahasiswanya, seperti simulasi laboratorium sains atau eksplorasi sejarah melalui VR atau e-learning berbasis learning, itu manajemen sistem, atau menggunakan Google Classroom. Dan juga Google Classroom ini itu juga semakin banyak penggunanya untuk memberikan akses materi secara digital, dan juga itu memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Itulah contoh penerapan multimedia. Baiklah, yang terakhir nih tentang pendapat pribadi saya terhadap dampak multimedia pembelajaran terhadap keterlibatan siswa dan pencapaian hasil belajar. Menurut saya, multimedia pembelajaran ini memiliki dampak yang sangat positif lah terhadap keterlibatan siswa dan pencapaian hasil belajar siswa. Dengan penggunaan berbagai elemen seperti teks atau gambar dan audio, yaitu multimedia dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik juga. Hal ini membantu siswa lebih fokus dan juga memahami materi dengan lebih baik, serta meningkatkan daya ingat mereka. Selain itu juga, multimedia juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, mana saja siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri atau pemahaman mereka sendiri, dan juga keinginan mereka. Dengan adanya visualisasi konsep yang lebih jelas, terutama untuk materi yang kompleks, siswa lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam konteks yang nyata. Namun, penggunaan multimedia ini juga harus seimbang.
Jika terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, justru bisa membuat mereka terlalu terdistract. Oleh karena itu, penting bagi pendidik ataupun pengajar untuk merancang penggunaan multimedia itu secara efektif agar benar-benar mendukung keterlibatan dan pencapaian hasil belajar dari siswa. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang ujian tengah semester. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan itu dapat dipahami dengan baik. Semoga saya minta maaf atas salah ataupun ada perkataan saya yang tidak cukup jelas ataupun ada perkataan saya yang tidak menyenangkan hati. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.